Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, saya sebutkan teman-teman atau sahabat-sahabat. Kenapa saya sebutkan teman-teman atau sahabat-sahabat? Karena Rasulullah menyebutkan kepada orang yang semasa dengan beliau, yang mengikuti ajaran beliau, itu semuanya sahabat, walaupun sudah tua, walaupun masih kecil. Ini sahabat itu adalah yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Umurnya boleh lebih muda, sangat muda dan masih belia, boleh yang sudah tua. Sahabat-sahabat dari pengajian Colorado, Amerika, khususnya, maaf saya sebutkan seperti disebutkan, khususnya presidennya, yaitu Pak Ahmadi. Jadi Pak Ahmadi itu presidennya. Ya, mudah-mudahan semuanya saya tidak sebutkan satu persatu, khususnya kepada Pak Setio yang telah mengantar acara ini dan pengaji tadi yang telah mengaji dan baca Quran, yang mendengar diberi pahala, yang membaca lebih-lebih mendapat pahala, dan semua yang hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas diizinkan kembali saya terbang ke Colorado gitu. Santai, nah ini namanya kajian santai. Judul yang kita angkat itu bukan judul sebenarnya. Sebenarnya yang kita coba mengkaji dikit persoalan bagaimana menjadikan kita ini, bagaimana kita ciptakan kita ini menjadi muslim yang lebih baik. Nah, dalam versi agama, ya, dalam versi agama, muslim yang baik dalam versi agama. Kenapa saya katakan versi agama? Ya. Karena saya katakan versi agama itu karena ada versi, maaf, mungkin negara, versi ya mungkin cara bergaul dan sebagainya. Jadi kita bicarakan kalau versi negara, dia yang dikatakan muslim yang baik itu orang yang bisa membela negara meskipun negara salah. Kalau begitu negara salah, dia pasang badan untuk melawan, itu tidak sahabat yang baik. Itu versi negara. Tapi kalau versi agama beda. Versi agama adalah dia membela agama. Di saat ada fatwa yang tidak benar, dia tidak berpihak. Kalau ada fatwa yang tidak benar, dia tidak berpihak kepada fatwa tidak benar itu. Tidak artinya fanatisme buta, tidak. Cuma yang benar saja, yang mutlak benar dalam agama itu adalah itu kalimat firman Allah. Jadi alhamdulillah, firman Allah itulah ya, yang mutlak benar. Dan mutlak benar juga adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Itu benar, nggak bisa dibantah kalau hadis sahih itu. Barang siapa membantah hadis sahih, karena sahih itu secara keilmuan manusia itu sudah tinggi, itu benar-benar sabda Rasulullah, dan sabda Rasulullah itu kalau sudah benar, sudah dikaji betul, tidak bisa dibantah. Ya, apalagi kalau menyangkut hadis itu setingkat mutawatir, ya sudah diriwayatkan oleh sekelompok besar dari sahabat, dan sekelompok besar setelah itu, terus itu sudah sudah kita yakini tanpa diragu lagi. Nah, jadi
Islam tidak ada fanatisme buta. Tapi kalau bernegara ada fanatisme buta. Sehingga kita lihat ada orang nggak tahu apa-apa, kalau sudah itu program negara, dukung saja walaupun program negara itu sebenarnya diluluskan dengan beberapa unsur yang tidak sehat. Tapi kalau agama begitu, itu bedanya. Makanya untuk sekarang, ya, orang beralih mengkritisi agama atas nama mungkin sebuah negara, atas nama sebuah pola berpikir. Nah, ini dalam agama tidak seperti itu, Bang. Kita coba bagaimana menjadi kita Muslim yang baik. Kita Pak Ahmadin sebagai Presiden Pengajian Colorado, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir, tidak kurang salam hormat saya. Mungkin ya di sini juga hadir beberapa teman dari mungkin dari Jakarta, karena mungkin mereka minta juga saya forward kepada mereka. Mereka mau melihat orang Colorado itu bagaimana gantengnya, cantiknya. Bolehlah. Termasuk salah satu Haji Mansur bin Abdul Halim. Ini salah satu ulama grup kita ini. Subhanallah. Jadi begini, tolong kita lihat surat Ali Imran ayat 110. Bagaimana Allah mengatakan Muslim yang baik itu bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Kalian sebenarnya, kalian umat Islam itu, khaira ummah itu manusia, umat Islam umat terbaik loh. Ya. Ukhrijat linnas. Di situ poinnya, Muslim terbaik bukan Muslim yang ada ilmu mengamalkan untuk dirinya sendiri, tidak memperhatikan sahabat-sahabatnya yang lain. Dia pergi ke masjid salat, udah salat zikir-zikir, berdoa, keluar. Besok datang lagi ke masjid, seolah-olah pasif hidupnya itu. Bukan begitu Muslim yang baik. Datang ke pengajian, bukan datang, duduk, dengar, pulang, bukan begitu Muslim yang baik. Linnas, ada rasa bagaimana bergabung dengan manusia sekitar. Linnas, Muslim yang baik adalah Muslim yang bergabung dengan masyarakat. Muslim yang memperlihatkan kebolehannya kepada masyarakat dan siap di-share kepada dia ilmu-ilmu masyarakat. Itu kayak kopi dengan air dan gula. Maaf Pak Ahmadin sudah mengurangi gula, saya lihat ini. Ya. Minum gula sudah kurang. Juga apalagi Pak Setio kayaknya ini masalah teh masih senang Pak Setio ini. Cuma gulanya udah dikurangi sedikit. Nah, begitu diaduk itu baru enak itu apabila teh dengan air dengan gulanya itu menyatu. Apabila teh satu tempat, kita teguk teh dulu, ya 1 sendok. Setelah itu baru minum air. Setelah itu baru minum gula. Itu tidak ada lezat. Lezatnya seorang Muslim yang baik bukan dia hanya berada pada posisi tidak dekat dengan umat. Yang baik itu adalah dia menyatu dengan masyarakat dengan firman Allah, ukhrijat linnas. Dia memperhatikan umat. Dia menyatu dengan umat. Nguping dengan problema umat. Dia nanyakan, butuh apa dan bisa saya bantu apa? Karena kenapa? Muslim yang baik dia paham, hari ini dia itu adalah bisa membantu orang lain, di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, orang lain yang membantu dia. Itu namanya Muslim yang baik. Ukhrijat linnas. Tolong dicatat, jamaah Colorado yang mudah-mudahan Allah ridha dalam hidup sahabat-sahabat semuanya, ya. Muslim yang baik, Muslim yang ukhrijat linnas. Manusia menanyakan apa yang bisa saya bantu.
Contoh saya katakan, ini maaf contoh kecil. Ada pertemuan yang bisa saya bantu apa? Bisa saya siapkan kue? Oh siap, saya bawa kue. Ada yang belum bisa buat kue, kan dipesan-pesan, nggak mau pesan kemana, siap hanya motong-motong kue. Ada yang satu lagi, siap kirim pulsa, tolong buka pulsa saya, tolong Anda bisa buka Zoom. Mungkin Anda lagi tidak ada pulsa. Dan sebagainya. Pokoknya, ukhrijat linnas. Hidup itu membantu, dibantu, memperhatikan, diperhatikan, saling peduli. Itu manusia terbaik dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama. Kemudian Allah berfirman di ujungnya, nabil ma'ruf. Ya, persahabatan yang terbangun dalam masyarakat. Peduli yang terjadi, saling peduli dalam masyarakat. Saling menanyakan, saling ngoping dalam masyarakat, bukan untuk apa-apa, ta'muruna bil ma'ruf. Mengarahkan kepada bagaimana menanam sisi-sisi kebaikan. Menanam sisi-sisi kebaikan kepada masyarakat sekitar. Wa tanhauna 'anil munkar, yang namanya sisi kebaikan kita tanam, seperti juga kita nanam tanaman. Kita tidak hanya pupuk yang kita taruh, tapi ada obat untuk supaya hama-hama wereng tidak kena. Kita semprot pencegah, namanya wa tanhauna 'anil munkar. Masyarakat itu kita arahkan kepada memupuk, ya, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dipisahkan gagal dalam hidup. Makanya ulama-ulama yang berani menyampaikan kebaikan saja tapi tidak berani melarang kejahatan, itu adalah cacat dalam berdakwah. Karena itu satu paket. Amar ma'ruf, atau istilahnya nanam tanaman, nahi munkar, jaga hama wareng. Jadi nanam tanaman dan jaga hama wareng, jangan sampai memakan tanaman, itu satu paket. Jadi seorang ulama yang sempurna secara manusia ya, tidak mungkin sempurna, tapi secara manusia lebih baik, seorang sahabat kita lebih baik, seorang muslim lebih baik, di saat kita menanam kepada masyarakat sekitar kita tentang apa? Tentang bagaimana, ya, melakukan sebuah proyek besar dari Allah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ini satu paket ini. Jangan sampai amar ma'ruf begitu cepat berjalan, giliran nahi munkar kita tidak berani dan kita tidak seperti itu. Karena satu paket. Giliran nanam singkong, nanam ubi, nanam tanaman, semua siap. Giliran hama wareng datang pada mundur. Enggak akan jadi tanaman itu. Gagal panen kita itu. Makanya kalau orang bertanya kepada saya, kenapa suara Islam tidak begitu terdengar di dunia? Politik Islam tidak selalu muncul, tidak kuat muncul ke permukaan. Kemudian umat Islam banyak, tapi kayaknya melebur kepada yang tidak benar. Jawabannya hanya sering kita berpihak kepada ma'ruf, kurang berani di nahi munkar itu. Jadi paketnya berani nanam tanaman, tapi tidak siap merawat tanaman dari serangan hama wareng. Itulah cacat yang saya lihat. Mudah-mudahan itu ada satu. Kemudian kalau sudah kita tiga apa? Pertama, kita berlemburkan diri ke dalam masyarakat, menyatu dalam masyarakat ukhrijat linnas. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, berani menanam bibit-bibit kebaikan bagi umat. Kemudian yang ketiga,
adalah berani juga menjaga hama wereng, pengganggu-pengganggu supaya tanaman yang kita bangun itu tidak hancur. Itu 3. Diikat dengan yang keempat oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 110, yaitu yang keempat adalah wa tu'minuna billah. Orang-orang yang muslim yang baik, meskipun dia masuk dalam masyarakat dengan kuat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sudah luar biasa menanam bibit-bibit kebaikan dan melarang hal-hal yang menghancurkan kebaikan itu, dia memperkuatkan ke dalam dirinya adalah beriman kepada Allah. Kalau orang yang imannya tidak kuat kepada Allah, dia roboh di tengah jalan. Makanya ikatlah kekuatan dakwahmu, kekuatan menjadi muslim yang baik, iman itu harus kuat. Makanya, maaf, boleh membangun gedung pencakar langit. Ingat satu, fondasinya harus sesuai dengan bangunan. Fondasi yang dibangun bukan berarti fondasi membabi buta. Yang penting banyak semen dan pasir mendalam, bukan. Baca hama werengnya dari mana? Gempa yang terjadi enggak? Itu hama wereng bangunan. Gempa, kemudian angin puting beliung, atau memang dan sebagainya, itu harus dilihat dari beberapa arsitek. Makanya itu namanya wa tu'minuna billah, kencangkan imanmu kepada Allah sehingga Anda tidak mudah goyang di saat diterpa oleh angin puting beliung, atau di saat diterpa oleh persoalan-persoalan yang kadang-kadang menghantam dasar persoalan, kadang-kadang datang dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Maaf, itu harus kuat. Harus kuat. Seperti seperti yang sedang kita dengar yang menimpa guru kita di Indonesia, yaitu Syekh Ali Jabir, yang kita tidak semuanya mengharapkan. Apa yang terjadi itu, Syekh Ali Jabir sebagai pendakwah, wa tu'minuna billah, beliau tidak goyang dengan sedikit persoalan seperti itu. Beliau kuat dan tidak mundur. Kenapa? Karena wa tu'minuna billah yang beliau pasang dalam jiwa itu betul-betul tidak bisa, tidak tergoyangkan, tidak tergeser oleh apapun kejadian-kejadian yang ada. Makanya, maaf, setingkat Nabi Muhammad kita tahu bagaimana dizaliminya Nabi Muhammad, bagaimana dizaliminya para sahabat Nabi, tapi mereka muslim yang baik, wa tu'minuna billah, itu kuat mereka itu. Maka kesimpulan dalam ayat ini, kesimpulan satu, belum kita masuk ke wilayah yang lain. Menurut ayat ini, seorang muslim yang baik itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, siap bergabung dengan umat. Siap masuk dalam umat. Bukan mengatur di atas meja. Bukan hanya Anda berani ngomong di dalam kamar, masuk dalam umat. Kalau bahasa sekarang kita keumatan. Itu bagus. Itu ukhrijal linnas bahasa Allah. Satu, itu poin. Untuk menjadi muslim yang baik yang kedua adalah kita siap untuk menjalankan perintah Allah dan memupuk sebaik-baiknya perintah Allah itu supaya jalan dalam masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana yang namanya ada aksi, pasti ada reaksi. Begitu ada tanaman, hama itu datang sendiri. Begitu ada kebaikan yang kita tanam dalam masyarakat, pasti ada tantangan, kritikan, yang mengarahkan kepada kita tanam itu tidak tumbuh. Itu pasti.
Nah, itu siap kita membasmi hal-hal yang membuat tanaman kita itu dirusak. Makanya ya, kita ada semacam, bukan setelah ada kebun itu ada tanaman, Anda bawa ke kebun itu bibit tanaman dan bibit dan racun-racun yang bisa membuat hama waring itu tidak makan, sekalian Anda bawa. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tancapkan kemampuan, kekuatan iman Anda kepada Allah. Percaya bahwa persoalan yang telah kita tanam itu adalah persoalan, bukan persoalan politik, bukan persoalan basa-basi, bukan persoalan hanya persoalan setur muka, asal bapak senang, dan sebagainya. Tapi ada semacam pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita tanam dalam masyarakat itu. Ya, itu kesimpulan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah. Nah, ini kita mundur sedikit, bukan astagfirullahaladzim, kita maju ke setelah itu, bagaimana Rasulullah mengaplikasi Muslim yang baik itu lewat ayat itu dan yang lainnya. Bagaimana Rasulullah mengaplikasinya? Itu banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang aplikasi Rasulullah. Bagaimana implementasinya Nabi. Bagaimana tatbiqnya Nabi ke dalam masyarakat. Salah satunya implementasi atau tatbiqnya atau aplikasi yang dipakai oleh Rasulullah untuk mewujudkan itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Inna rajulan sa'alan Nabi. Ada satu orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah. Kalau bahasa orang Colorado saat bertanya kepada seorang ustadz begini, Ustadz boleh bertanya enggak gitu. Itu bahasa kita. Kalau dulu ya Rasulullah, Islam yang bagaimana yang menjadi Islam yang paling baik? Artinya, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan yang menghantarkan saya menjadi Muslim terbaik? Itu maksud dari pertanyaan itu. Dengan bahasa sahabat itu, ayyul khairun. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan yang mengakibatkan Islam saya sebagai Muslim itu menjadi Muslim terbaik? Jawabannya Rasulullah tahu nggak? Coba dengar baik-baik. Jawabannya ini dalam mengimplementasi apa yang dalam Al-Quran. Tut'imu at-ta'am. Kalau di bahasa yang literalnya, beri makanlah orang yang butuh kepada makanan. Itu literalnya. Tapi di situ adalah bahasa yang lebih luas. Perhatikan keperluan umat. Perhatikan keperluan masyarakat. Perhatikan kebutuhan masyarakat. Yang mendadak, yang mendasar. Contoh. Untuk Indonesia sekarang, ini saya kasih contoh supaya orang Colorado bisa sesekali paham tentang itu. Ini dalam keadaan sekolah online ini, anak-anak bukan butuh buku, perlu buku, baju perlu, 10, tapi maaf, kuota paket untuk bisa nge-zoom itu mendadak mendasar sekali. Itu namanya masuk dalam wilayah pemahaman tut'imut ta'am. Perhatikan yang mendasar yang diperlukan oleh umat itu apa. Tapi bahasa Nabi ya, berilah makanan orang yang membutuhkan makanan. Itu bahasa sempitnya kalimat literal. Tapi maksud Nabi itu bisa kita pahami yang namanya Nabi.
Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau itu yang memikirkan, berikan bantuanmu kepada umat apa yang sangat dan mendesak diperlukan. Yang paling mendesak apa? Itu baru jadi manusia yang baik. Ya. Ini kalau kita jabarkan di sini bahwa maaf, yang dikatakan itu maaf, itu beda. Anak kita itu anak SMA, anak kuliah, anak SD itu 3 anak kita. Ada SD, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah. Ini kebutuhan biaya berbeda. Kebutuhan biaya berbeda. Ini tidak dikatakan adil apabila uang 1 juta setiap orang anak kita 3 1 juta kita berikan. Itu tidak benar. Itu namanya kezaliman. Itu zalim. Yang benar berikan yang dibutuhkan oleh anak SD apa dan berapa. Oleh anak SMA dan anak kuliah. Kalau begitu, kebutuhan orang mayoritas dengan kebutuhan orang minoritas beda. Dalam sebuah negara. Jadi kita harus, negara itu bukan berpihak kepada mayoritas, bukan begitu. Artinya kepentingan mayoritas itu lebih diutamakan daripada kepentingan minoritas di beberapa persoalan. Itu bukan kezaliman. Asal minoritas itu punya hak. Dia masih SD umurnya, sedikit dia. Ada hak. Ada hak. Tidak boleh kita zalimi. Saya katakan, untuk di Amerika, contoh, kalau pemerintah mengizinkan gereja umpamanya 10 gereja harus izinkan masjid 2. Itu adil namanya. Begitu di Indonesia juga. Jangan. Itu salah satu cara. Itu keadilan namanya. Oleh karena begitu, kalau kita total paham. Yang kedua, itu implementasi Rasulullah, wa taqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang kedua, cara Rasulullah mentakbir, mempraktekkan, menterjemahkan Muslim yang baik adalah dia memberi salam kepada orang yang kita kenal dan mengajak kita memberi salam kepada orang yang kebetulan belum kita kenal. Di sini makanya Islam itu adalah sangat toleransi. Orang yang tidak kita kenal saja diajak menegur. Tegurlah orang yang Anda kenal dan tegurlah orang yang Anda belum kenal. Itu toleransi. Makanya mengklaim Islam intoleransi ini kurang membaca. Kurang paham tentang Islam, dan bisikan-bisikan tentang Islam itu didengar melalui kuping negatif, atau yang menyampaikan adalah juga negatif. Oleh karena demikian, saya sangat mengharapkan kepada kita semua, Islam itu dengan mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau mau menjadi Muslim yang baik adalah ayo kalian biasakan memberi salam kepada orang yang Anda kenal, teman-teman yang sudah sering Anda kenal, dan beri salamlah kepada orang-orang yang belum Anda kenal. Itu toleransi tinggi. Makanya menghakimi Islam adalah intoleransi. Saya ulang lagi, ini perlu kita ragukan ke pemahamannya tentang Islam, atau tukang bisi itu yang jahat. Itu kan dari dasar Islam kita ambil ini. Dasar Islam. Kemudian makna di situ adalah maaf, kalau ada kesalahan antara jamaah Colorado umpamanya dalam yang namanya share itu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, akhirnya terbawa ke bawah itu agak tersinggung, kemudian ada keluar dari grup atau dan sebagainya. Ini bukan bahagian dari Islam.
Islam itu adalah biasakan senyum di hadapan orang yang Anda kenal, senyum pula di hadapan orang yang belum Anda kenal. Islam itu adalah mengajak kepada untuk bersahabat, bukan membuka jalur perpecahan. Kalau ada masalah, tolong diklarifikasi dan di-offer, tolong tidak menyentuh dan sebagainya. Luar biasa Islam itu. Ya, itu namanya untuk menjadi manusia yang baik. Kesimpulan dalam hadis ini, jawaban Rasulullah tentang pertanyaan sahabat untuk menjadi muslim yang baik, jawaban yang pertama, perhatikan umat, kebutuhannya, dan yang diperlukan oleh umat itu apa, yang mendasar. Yang kedua, merangkul. Merangkul itu adalah taqra'us salam. Baca salam, merangkul. Yang sudah masuk dalam grup, kita perkuatkan. Yang belum, kita ajak. Yang sudah masuk di dalam pengajian, kita perkuatkan persatuan. Yang belum, kita ajak. Itu namanya pemahaman. Wa taqra'us salam ala man arafta. Beri salam kepada orang yang kadang kamu kenal. Wa man lam ta'rif, dan orang-orang yang belum Anda kenal. Itu pemahamannya. Ya, baik. Kemudian sudah dua, itu pemahaman hadis. Untuk menjadi muslim yang baik di dalam riwayat Ibnu Hibban, ini hadis sahih juga. Inna rajulan qala, ada seorang sahabat Nabi nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimin khair, ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang dikatakan muslim yang baik? Ini pertanyaan hampir sama dengan di atas tadi, cuma di sana riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Imam Ibnu Hibban. Qala, kata Rasulullah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa membuat muslim yang lain aman dari negatif orang itu. Kalau Anda bisa membuat orang lain aman dengan kejahatanmu, bisa aman nggak orang lain dengan kejahatanmu? Aman. Begitu datang orang itu berbicara, mengobati jiwa yang mendengarnya. Masuk dalam jiwa orang yang mendengarmu. Itu luar biasa. Itu satu. Ya. Jadi, orang itu bisa selamat dari mulutmu. Bisa selamat dari tingkah lakumu. Kalau orang dengan tingkah lakumu membuat orang lain menderita, asal Anda ngomong itu, maaf, persis seperti racun sudah Anda taburkan dalam masyarakat. Asal Anda ngomong, nggak ada manusia yang senang dengan Anda. Nah, ini Anda belum dijadikan muslim yang baik. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa menyelamatkan orang lain dari persoalan kejahatan orang lain. Ya, kalau begitu, Anda jangan menjadikan sebab untuk sakit hati orang lain kepada Anda. Anda jangan menjadi sebab untuk orang lain tidak aman dalam hidupnya. Anda kalau menjadi muslim yang baik, jangan membuat orang lain gelisah dalam hidupnya gara-gara Anda. Kalau itu bisa kita terapkan dalam hidup, Anda sudah menjadi muslim yang baik. Kalau dengan bahasa yang sering saya gunakan di Jakarta dan di mana-mana, dari muda saya sampai sekarang, bahasa begini, kalau Anda tidak bisa membantu orang lain, jangan membuat orang lain gelisah atau terjadi malapetaka. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Itu bahasa yang paling singkat. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Cara membantu tidak harus mengulurkan tangan. Tidak mengganggu itu adalah sebuah bantuan besar. Tidak membantu orang ini tidak harus Anda pakai uang, pakai tenaga, pakai pikiran, tidak. Sekedar Anda tidak mengganggu orang lain, Anda sudah membantu orang lain itu.
Contoh, Bapak Haji Mansur umpamanya, Mansur, bukan Mansur. Bapak Haji Mansur umpamanya, beliau punya anak atau cucu. Bapak Haji Setio punya anak kecil. Begitu ibunya lagi masak di dapur, anak kecil itu tidur nyenyak dalam kamarnya. Nyenyak dia tidur. Bangun dia setelah masak di dapur. Itu maknanya si anak baru umur 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sudah bisa membantu orang tuanya. Artinya dia tidak bisa membantu, tapi dia tidak mengganggu orang tuanya. Itu sebuah bantuan besar. Makanya Anda mau bantu Islam tidak? Saya nggak tahu bagaimana cara membantu Islam. Jangan ganggu Islam, titik. Anda sudah membantu. Jangan membuat masalah yang membuat Islam itu semakin tidak baik. Makanya orang Muslim yang kadang-kadang arogansi dengan keislamannya, merasa dan semua orang lain tidak baik, itu Anda bukan Muslim yang baik. Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa membuat orang lain aman dengan Islammu itu. Ya, itu tapi dalam riwayat Imam Bukhari sama persis seperti itu, cuma bahasa redaksinya bukan ayyul muslimina khair, tapi dalam riwayat Imam Bukhari ayyul Islam khair. Jadi cuma sama juga. Waktu kayaknya yang membuat kita terbatasi, tapi nggak apa-apa. Itu dulu lah. Ya, untuk sementara, ya Pak Setio ya. Kalau saya masuk ke wilayah nanti agak panjang nanti, nggak apa-apa, kita akan ketemu kembali nanti pada satu saat. Jangan-jangan ketemu langsung tatap muka, bukan online tapi offline, insyaallah. Kalau selama Pak Ahmadi jadi presiden, tanda tangannya masih diterima, insyaallah. Ya, saja dulu. Jadi ngomong santai kita pada hari ini. Jadi kita ngambil sebuah kesimpulan secara konkret bahwa manusia Muslim itu banyak, tapi Muslim yang baik itu perlu kita tingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi untuk menjadi Muslim yang baik, kualitas perlu kita tingkatkan dan kuantitas juga perlu kita ajak orang lain untuk memperbanyak Muslim yang baik. Seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran tadi, surah Ali Imran ayat 110, dan dari riwayat Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini, mudah-mudahan harapan saya bisa bermanfaat. Ya. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Rusli. Jazak. Ya. Mohon izin mau ngopi dulu nih sedikit. Itu kopi apa teh itu Pak? Campur. Baiklah. Insya Allah kita buka floor untuk pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan di unmute, kemudian langsung bisa ditanyakan. Nanya nggak? Kalau nggak ada, saya nanya. Ayo. Baik, silakan. Kayaknya Mas Ahmadin dulu boleh deh. Pembukaan. Ya Pak Ustadz, ini memang tadi dari gambarannya bahwa mungkin kita sebagai Muslim yang baik, untuk menjadi Muslim yang baik adalah bukan hanya fokus dengan diri sendiri, kita juga fokus dengan membantu dengan orang lain. Jadi rahmatan lil alamin lah istilah secara general ya Pak Ustadz ya. Ya. Banyak hal, setiap individu akan berbeda Pak Ustadz. Maksudnya ada melihat apa yang dia bisa kontribusi dengan kemampuannya sendiri. Saya pribadi merasa bahwa mungkin dari kecil juga ada belajar bahwa yang namanya kalau kita mau mengajak orang lain, kita juga harus punya ilmu dulu. Gitu loh. Jadi tanpa kita mampu mempunyai ilmu dan mengamalkan, bagaimana kita mengajak orang lain. Ya.
Cuma saya merasa bahwa kadang-kadang saya merasa bahwa ilmu saya nggak ada, rasanya saya nggak punya banyak ilmu, nggak banyak cukup ya untuk bisa mengajak orang lain untuk lebih memperhatikan yang lain gitu. Ya kan itu kayak seperti mengurus umat itu bukan masalah gampang. Kayak misalnya kita sekarang ini mau pemilu nih Pak Ustadz ya. Untuk mencari yang mengurus pengajian itu kita mengalami berusaha untuk agar bahwa jamaah ada yang mau kita membantu mengurus bukan karena apa-apa, tapi karena ini adalah salah satu kontribusi untuk menjadi muslim yang baik. Nah, ini mungkin topiknya sangat bagus Pak Ustadz membantu kita untuk pemilu kita insya Allah. Ya, pertanyaan saya gimana Pak Ustadz, bahwa kita walaupun istilahnya mengamalkan istilahnya katanya sampaikan walaupun satu ayat, tapi satu ayat itu apakah cukup kita dengan hanya tahu tanpa mengamalkannya dulu Pak Ustadz? Ya. Begini, ini pertanyaannya disembunyikan ujungnya oleh Pak Ahmadin. Begini jawaban yang bisa saya tangkap dari pertanyaan itu. Saya bagaimana jadi muslim yang baik sedangkan ilmu saya belum kuat. Maaf, bahasa Rasulullah tadi untuk jadi muslim yang baik bukan disyaratkan orang alim. Cuma hanya mau bergabung dengan masyarakat. Masyarakat butuh apa? Itu sudah jadi Anda orang baik. Kalau ini diimplementasikan ke dalam pemilu Colorado, pemilu anggota pengajian ini, ya, kalau diaplikasikan ke situ, dia tahu bahwa tidak mungkin dia dipilih. Tapi dia termasuk salah seorang yang mencoba meng-forward. Nah, saya pada saat itu akan berikan fasilitas ini, bagaimana agak begini bahasa kasarnya, kalau orang mensukseskan dan suksesnya pemilihan ketua baru itu orang yang mensukseskan itu sudah termasuk orang muslim yang baik. Itu maksudnya. Tidak harus orang alim. Kalau orang alim nanti kita akan kirim ke Colorado nanti Pak Profesor Dr. Kursia untuk jadi ketua nanti. Tidak. Itu satu. Jadi yang kedua, ketua, maaf jujur saya katakan, kan kita sepakat bahwa ketua pengajian yang akan kita pilih itu, maaf, tidak harus orang alim. Yang kita pilih itu orang yang mau berbuat kebaikan selagi masih sehat. Dia ingin menyatukan masyarakat Colorado sekitarnya. Ingin berbuat sesuatu, mengikat satu rahim antara sesama kita di luar negeri. Orang yang mau berbuat itulah, meskipun dia tidak punya ilmu banyak dan rumah masih ngontrak, malah dia rumahnya terkecil rumah, apalagi, dan dia memang kerjanya mungkin lebih di bawah rata-rata kalau kerjanya, enggak apa-apa, yang penting orang yang mau berbuat bukan dengan ilmu dalam arti ilmu agama Quran dan hadis, tapi kemampuan dia mau berbuat untuk menyelamatkan satu rahim kita terus berjalan dengan baik. Itulah yang sebenarnya. Meskipun orang itu, maaf kalau boleh saya paham, dia tugasnya hanya ngojek untuk ngantar makanan, umpamanya. Nah, itu kalau dia memang mau berbuat baik, dia presiden loh. Dia presiden, berhak kita pilih. Untuk apa rumahnya besar, uangnya banyak, ilmunya tinggi, sekolahnya sudah mentok langit, tapi dia tidak bermasyarakat. Begitu kita serahkan sama dia, selama 2 tahun sekalipun tidak ada pengajian. Ini bukan itu yang kita pikirkan. Saya bukan menyindir. Ada tokoh-tokoh yang sudah terpilih di Indonesia, tapi dia di seluruh rumah tinggal di sana. Nggak ketahuan di mana bilangnya dia sekarang. Bukan saya sindirkan itu. Saya menyatakan bahwa
Orang yang mau berbuat itu kita pilih. Orang yang mau bergerak, dia orang itu kita lihat mau betul-betul dia orang bermasyarakat, mau menggerakkan pengajian, mau menggerakkan persatuan, mau menggerakkan silaturahim. Orang itu meskipun Gojek ngantar ke Kentucky, AFC kiri dan itu memang berhak jadi presiden dia. Bukan presiden RI ya, presiden Colorado. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau begitu, jadi intinya bahwa dan pemahaman saya bahwa kita diharapkan untuk bahwa sebenarnya memulai dari diri sendiri untuk terlibat di masyarakat, lebih sensitif dengan kondisi masyarakat. Seperti Pak Ustadz bilang tadi, mungkin dengan kondisi melihat, oh ya sekarang karena pendidikan lebih banyak online, mungkin banyak yang masyarakat membutuhkan peralatan untuk anak-anaknya untuk bisa mampu melaksanakan belajar di online itu sendiri. Bagus, baik. Itu, Pak. Jadi nggak mesti kita muluk-muluk, tapi kita lihat aja apa yang bisa kita lakukan, yang kita mampu lakukan. Kita cobakan yang terbaik itu, Pak Ustadz. Ya, baik. Baik, saya dukung. Kalau ada hal-hal yang pokoknya saya juga salah satu yang memberikan suara mungkin barangkali. Kalau memang diizinkan. Pak Ustadz itu jadi anggota loh di situ. Tapi saya memberikan suara, tapi sayangnya saya tidak mengenal kalau Pak Ahmadin yang dipilih atau Pak Setio yang dipilih, saya sudah kenal. Tapi kalau Pak tadi udah saya kenal. Tapi kalau orang lain yang dipilih saya belum tentu kenal. Tapi apapun juga saya akan memberikan apa yang bisa saya berikan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang ada. Terima kasih. Ya. Jazakallah khair. Ini kalian nggak buka video ya, mungkin mereka dengar di atas dalam mobil kali ya. Ya, bagi jamaah kalau mau bisa nyalain videonya, silakan nyalakan videonya. Nah, Pak Helmi. Itu Pak Helmi itu. Allah, rupanya Pak Helmi. Rumah yang dulu ini rumah yang lama ini atau rumah baru? Rumah baru, Pak Ustaz, alhamdulillah. Rumah lama yang saya tinggalin dulu kemana? Dijual? Itu rumah kontrakan dulu. Oh begitu. Kalau ini gitu, alhamdulillah. Kabar Ustaz? Sehat? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarapan pagi enak kayak dulu. Terima kasih, Pak Helmi. Jazakallah khair. Jazak. Gimana? Baik, ada pertanyaan lain? Insyaallah. Ada. Yang lain dulu nanya. Pak Helmi ada nanya nggak? Ya, saya nyimak aja lah. Pak Helmi memang bukan nanya, memang imam. Masya Allah. Ini ustadznya kita. Benar, Pak Helmi itu bukan nanya, beliau itu imam gitu. Nur Eva juga, Pak Ibu Nur Eva gimana? Lagi mute gitu. Saya menyimak juga Pak Ustadz. Begitu. Jadi pendengar terbaik ya, pendengar terbaik ya, baik-baik. Yang lain silakan. Ya. Saya mau nanya soal amar ma'ruf nahi munkar. Katanya kalau dalam kita menyampaikan kita dalam menegakkan kebenaran, kan katanya ada 3 tingkatan. Cuma yang paling lemah adalah kita melihat kemudaratan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kita mendoakan aja dengan dalam hati seperti itu. Tadi sempat saya diskusi sama istri saya bilang ya dengar juga ceramah yang lain soal itu. Kemudian saya bilang rasanya saya pernah dengar dari ceramah mengatakan bahwa mungkin kita agak salah kaprah atau soal hanya mendoakan. Sebab masanya kalau kita melihat suatu perbuatan yang kita tahu bahwa misalnya orang mengaku sesuatu tanpa ilmu, kemudian dia salah, kemudian karena kita tak berani untuk mengatakan, kita diam aja, kemudian kita ikut menanggung dosa yang dilakukan orang itu karena kita dia melakukan salah tanpa ilmu, padahal kita punya ilmunya, tapi kita tidak sampaikan, walaupun kita tidak punya power untuk mungkin merasa takut atau sesuatu dengan orang yang mungkin lebih berkuasa atau dan sebagainya. Apakah itu benar Pak Ustadz? Iya.
begini, kita dari awal tadi sepakat bahwa melaksanakan sebuah kebaikan, menanam sebuah kebaikan, memohon kebaikan itu akan tumbuh apabila hamanya kita bisa atasi. Hama itu adalah mungkar. Mungkar itu hama. Kemungkaran yang ada di sekitar kita itu, kemungkaran itu hama. Hama itu ada kecil, ada besar. Ya. Sering orang mengalah kalau hama itu besar. Kalau hama kecil, orang nggak begitu mengalah. Contoh, kita nanam bunga. Ibu Nur Haifa nanam bunga di depan rumah. Ada ulat kecil, cuma tinggal ambil semprot, disemprot dengan racun, selesai. Ibu Haifa nggak lari. Kenapa? Ya itu kecil, sanggup diatasi. Tapi giliran Ibu Haifa nanam duren sudah berbunga, perasaan Ibu Haifa itu satu batang nggak kurang daripada 500 buah. Montong lagi. Tapi hamanya adalah orang hutan di atas itu. Orang hutan itu menghabiskan bunga duren itu. Siapa yang akan berani hama itu namanya mungkar. Yang harus kita perangi. Kalau tidak, duren itu gagal panen. Islam itu gagal. Amar ma'rufnya ludes, hancur. Bagaimana? Sedangkan hama itu orang hutan, setingkat tokoh dalam negara itu hama umpamanya, atau tokoh dalam masyarakat hama. Itu di situ biasanya dipakai senjatanya seperti Pak Ahmadin bilang tadi. Kalau kamu lihat mungkar itu kamu rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu pakai dengan kalau tidak mampu pakai hati. Jadi jawabannya karena tantangan tadi besar, orang hutan. Akhirnya kita ngumpul dalam kamar. Ya Allah, pakai hati. Ya Allah, burang-burang hendak orang hutan itu turun dari pohon durian saya. Pohon durian saya habis hancur. Itu namanya, itu tidak akan selesai masalah. Tapi yang selesai itu mengajak orang sekampung menangani orang hutan itu. Kalau kita berdoa di pojok, Allah terima. Cuma maaf ikhtiar kita kecil. Duduk ya Allah, turunkan ya Allah angin puting beliung supaya orang hutan itu jatuh ke bawah, supaya dia lari ke hutan. Itu boleh, tapi tidak, maaf, gagal panen itu akan menuju gagal itu. Duren kita akan gagal berbuahnya. Bagaimana caranya? Pakai kekuatan, ajak orang sekitar yang peduli kepada umat untuk menyelesaikan bagaimana tantangan yang besar itu orang hutan itu tidak menghabiskan bunga duren kita yang sedang lagi panen tadi. Ya, begitu juga. Makanya kalau Pak Ahmadin bercerita dengan istrinya itu, kita dengan hati, itu kalau orang hutan. Tapi kalau cuma ulat di pohon, ulatnya di bunga di depan rumah, itu jangan berdoa, ya Allah jauhkan ulat ini satu buah itu. Hantam aja, sentil aja, selesai masalah. Makanya di dalam masyarakat itu Pak Helmi yang sudah paham, sudah sangat senior, itu di dalam masyarakat itu ada nahi mungkarnya itu, kejahatan itu, mungkar itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang paling besar, ada. Nah, di saat Anda tidak bisa berbuat sama sekali, seperti pemerintah ganas dalam menghancurkan Islam, umpamanya. Berdoa, yang orang kampung yang tidak bisa berbuat apa-apa, berdoa. Tapi DPR tidak berdoa. DPR dia bergerak untuk membuat undang-undang untuk mengatasi kejahatan itu. Itu jangan DPR juga berdoa, DPR masuk kamar, ya Allah, mudah-mudahan pemerintah nggak jalan itu. Begitu kira-kira. Makanya kalau kita implementasi kita ke dalam pengajian Colorado, di saat
Ini krisis pencalon umpamanya, belum ada calon. Ini bukan belum calon, karena saya yakin karena Ustaz Rusli belum berbicara. Makanya nanti tunggulah puluhan orang mencalonkan diri jadi ketua, insya Allah. Amin, amin. Kenapa saya katakan begitu? Maaf ya, jujur. Kita di luar negeri, begitu jadi ketua, banyak hal yang kita bisa lakukan kebaikan. Itu namanya save kebaikan dalam hidup kita sebelum kita pulang. Untuk selama-lamanya. Menjadi ketua itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah memasukkan kita ke wilayah ingin berbuat sesuatu sebelum kita meninggal dunia. Jangan-jangan di dalam menjadi ketua pengajian itu, di situlah kita banyak bisa berbuat kebaikan. Situlah amalan saleh kita mantap dan bertambah-tambah. Kalau saya usulkan Ibu Nur Haifa aja jadi ketua. Jujur, saya bilang nggak ada masalah. Bungkus sudah. Saya melihatnya, ini saya kan belum dari jauh saya lihat. Nggak apa-apa. Atau memang kalau memang nggak ada, udah Pak Ahmadin lagi pun nggak apa-apa kok. Bu Nur Haifa itu ketua Jangan pengajian jadi ibu-ibu jangan loh, ke Pak Ustaz. pemilu ya Pak ya. Setuju. Jadi begini, supaya kita tahu bahwa ini, maaf ya, sekali lagi saya katakan, mencalon diri ketua bukan pamer ilmu, bukan. Ada keikhlasan yang mendalam dari lubuk hati. Kapan lagi saya bisa berbuat kebaikan? Saya mungkin untuk bersedekah, orang lain juga bersedekah. Kalau untuk bawa makanan ke pengajian, orang lain juga bawa makanan. Kalau guru untuk datang ke rumah orang lain, kita diundang guru. Tapi untuk berbuat mengatur organisasi yang kecil ini jarang orang mau. Saya mau ya Allah, jadikan ini amalan salehku di penghujung hidupku ya Allah. Itu keluar biasa Bapak Ibu. Wallahi demi Allah saya bersumpah, kalau saya bisa terbang ke Colorado sekarang, bisa diizinkan tinggal 2 tahun di sana, saya jadi calon ketua loh. Wah, diusahakan itu Pak Ustadz. Saya akan sogok, tanda kutip ya. Saya akan sogok kiri dan kanan untuk memilih saya. Masya Allah. Kenapa? Saya ingin berbuat sesuatu yang dengan kadang-kadang ini perbuatan ini kadang yang membuat bengkaknya amalanku. Itu jangan-jangan begitu. Kalau setelah ini, ayo daftarkan dirimu jadi ketua. Bapak daftarkan dirimu. Pak Helmi daftarkan jadi ketua. Saudara Ilham daftarkan jadi ketua. Saudara Muhammad Wendy daftarkan jadi ketua. Pak Setio, semuanya daftar jadi ketua, rebutan. Karena ini ladang amalan saleh. Ulang, ini ladang amalan saleh. Jadi semangat Pak Ustadz. Ya. Jadi semangat memilih. Jangan-jangan ini mulai persaingan nanti antara Pak Ahmadin dengan Ibu Nur Haifa. Kayaknya persaingan ini nanti. Ini canda, maaf saya candain ya. Maaf saya. Tolong Masa bersaing sama suami sendiri sih Pak? mana tahu. Ya, Pak Helmi menjadi wasit yang agung jika perlu calon ajak orang lain untuk mencalonkan ketua. Ini adalah ladang amalan saleh untuk di Colorado ini. Maaf, selain sholat berjamaah di masjid, zikir, baca Quran, ini tidak kurang besarnya, sangat luar biasa. Andai kata bulan Ramadan seorang ketua, maaf, sebenarnya kalau tidak jadi ketua dia bisa sholat tarawih full, bisa Quran full, bisa ini full. Tapi gara-gara dia menjadi ketua pengajian, dia kurang baca Quran, sudah ini kurang banyak kerja yang tentang organisasi. Saya bilang, Anda ketua organisasi untuk menyatukan umat, untuk memberi peluang umat bekerja, Anda lebih hebat daripada orang baca Quran yang lainnya. Hebat loh, hebat. Ya. Atau ini ada wajah yang sangat muda ini, Muhammad Wendy ini. Jadi ketua jadi. Benar itu Pak Ustadz. Jadi maaf sekali lagi kan bukan orang tua jadi ketua,
bukan orang muda yang mau jadi ketua, tapi orang yang ingin berbuat baik, menyatukan umat, menyatukan persatuan, ingin berbuat sesuatu kebaikan untuk pengajian. Itu yang ketua, meskipun dia tugasnya hanya ngojek kiri dan kanan, hidupnya Senin Kemis, enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Yang lain. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sudah ini ya dengar endorsement dari Pak Rusli. Insya Allah kalau nanti dimasukkan daftar calon, mohon kooperasinya. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama. Baik, apakah masih ada lagi pertanyaan kepada Pak Ustadz? Ini yang ikut sudah banyak, 36 ini. Cuma yang sedang ikutnya cuma sambil olahraga, mungkin sambil dalam mobil. Tidak apa-apa, kita terima aja. Yang penting saya sudah bahagia, kelihatan beberapa wajah termasuk Pak Helmi. Masya Allah. Ya, sudah sangat setiur sekali. Saya nanya lah kalau gitu Pak Ustadz. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Saya nyambung pertanyaan Pak Ahmadin ini. Yang pertama. Tapi koreksi dulu Pak Ustadz, bukan saya yang paling senior di sini, saya yang paling muda. Udah mulai ini. Sensitif Pak Ustadz. Ini mau nyambung pertanyaan Pak Ahmadin yang pertama. Kan kalau kita negur orang itu, misalnya gini, kan sampaikanlah walaupun satu ayat. Kemudian ada kalau misalnya kita lihat sesuatu yang salah, kita ingin tegur lah karena kita tahu dia salah gitu. Cuman kadang kan kita ntar dulu. Kalau orang muda bingung cari kata-kata Pak Ustadz. Kadang kita itu tertahannya karena kita juga masih sering suka mengerjakan barang itu gitu. Ya. Apakah kita nanti akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang cuman bisa nyuruh tapi nggak bisa ngerjain gitu kan? Ada ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun itu Ustaz. Atau gimana itu ininya? Iya. Baik, ini pertanyaannya ini sebenarnya bukan saya yang menjawab. Ini Pak Helmi sendiri yang menjawab. Dan Pak Ahmadin. Begini, coba dengar. Dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian jago cuma ngomong, ngajak orang untuk berbuat kebaikan, sedangkan kalian sendiri tidak melakukannya? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu paham itu. Jadi maknanya di situ, kalau kita melihat tafsir ya, tafsir di ayat itu, kita implementasi ke seorang ayah. Seorang ayah, masih berbuat, jarang-jarang sholat, umpamanya. Dan ini tidak terjadi di Colorado, saya paham. Saya yakin, saya kenal sekali dengan Colorado itu. Malah maaf ya, tapi jangan disampaikan ke daerah-daerah yang lain, nggak enak nanti. Ada yang ikut loh Ustaz, ada yang ikut dari daerah lain loh ini. Gitu ya. Saya bangga dengan Colorado loh, bangga. Tapi sampai ketahuan sama daerah yang lain. Kenapa? Kagak enak, karena di sana juga saya ngomong begini. Saya di mana-mana saya ngomong yang sama gitu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu sebenarnya Pak Helmi sendiri yang jawab atau Pak Ahmadin. Yang boleh saya katakan begini. Dalam tafsir itu kita ketemukan, kalau kita praktekkan ke dalam kehidupan seorang ayah, dia jarang sholat. Tapi anaknya itu apakah diajak seperti ayah untuk jarang sholat, atau ayahnya itu mengajak anaknya tetap penuh sholatnya? Jawabannya tidak ada ayah yang mengajak anak, nak jangan sholat selalu, ikut ayah ya, jarang-jarang aja sholatnya. Enggak begitu, enggak begitu. Kalau begitu, seseorang yang masih belum bisa meninggalkan benda itu, dia boleh menasihati orang lain untuk meninggalkan benda yang tidak baik itu.
walaupun dia sendiri belum bisa meninggalkannya. Di satu pihak, dia mendapat pahala mengajak orang lain kebaikan. Walaupun dia sendiri di persoalan itu belum dia bisa meninggalkannya. Tapi dia sudah mendapat pahala. Orang tidak sholat. Dia muslim, tapi dia bilang orang lain, lo nggak malu nggak sholat ya? Akhirnya orang lain dia sholat. Dia sendiri nggak sholat. Jawabannya sudah mendapat pahala untuk mengajak. Masalah dia tidak melakukannya itu sebuah dosa juga untuk dia. Jadi bukan orang yang belum meninggalkan sesuatu tidak boleh berdakwah untuk orang lain untuk meninggalkan sesuatu itu. Nah, jawabannya, walaupun maaf, kita belum mampu melakukan, mengajak orang lain. Seperti umpamanya begini, ada di Indonesia itu, ada orang dia yang sibuknya rentenir, apa istilahnya, main riba. Pinjamin duit 1 juta, dia dikembalikan nanti 1,5 juta dan sebagainya, dan sebagainya. Itu masih banyak. Jawabannya, apakah dia tidak boleh mengajak orang lain untuk meninggalkan riba, bapak-bapak, ibu-ibu, riba itu haram, tinggalkanlah. Boleh. Kalau ada yang melakukan meninggalkan riba dengan dakwah dia sudah mendapat pahala, meskipun dia sendiri masih berbuat dosa. Nah, itu pemahamannya. Kalau begitu, yang menjadi ketua pengajian tidak harus orang yang saleh. Mana tahu dengan jadi ketua pengajian dia lebih saleh. Itu harapan kita kan. Makanya kalau boleh saya katakan, orang-orang yang masih banyak tidak salehnya, calon diri untuk jadi ketua pengajian, jangan-jangan Anda menjadi anak saleh yang paling saleh setelah menjadi ketua nanti. Masa ketua macam-macam gitu. Ya, apalagi di Colorado yang saya paham itu perasaan saja dia tidak baik, padahal orangnya alhamdulillah, subhanallah. Saya bangga dengan beberapa wilayah di Amerika, salah satunya Colorado. Bangga. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Khair Pak Ustaz. Masya Allah. Jazak wa jazak. Baik, karena sudah jam 6.24 ya, mungkin kita cukupkan dulu, insya Allah tanya jawab dengan Pak Ustadz. Ya. Jadi sebelum ditutup, ada sedikit pengumuman dari Mas Wendy. Mungkin setelah itu bisa saya minta tolong Pak Rusli untuk menutup dengan doa, Pak Rusli. Baik. Tapi pengumuman dulu, Pak ya. Ya, silakan. Saya ikutin, maaf ya, sampai selesai. Saya nggak kemana-mana. Kangen dengan Colorado itu. Makasih Pak Ustaz. Saya ikutin sampai selesai, jujur. Kemarin saya sudah tambah kuota supaya tidak mati-mati ini. Cuma asal jangan mati listrik aja dah. Ya, sampai selesai. Kalau ada pemilihan nanti bisa di-share lewat Zoom, dilibatkan saya untuk melihat saja. Bahagia kok, bahagia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz untuk ceramahnya. Sangat memotivasi. Asik. Sama-sama. Terus terima kasih juga untuk Mas Setio udah dikasih kesempatan. Kali ini saya cuma ingin menyampaikan dua pesan singkat sebenarnya. Pertama itu tentang pemilu kita yang sekarang lagi jalan. Itu tahap pertama ini alhamdulillah sudah cukup banyak suara yang masuk. Jadi namun kami di sini sangat menghimbau untuk bapak ibu jamaah yang belum mengisi atau belum sempat untuk memilih mengutarakan pilihannya untuk mengisi form yang sudah dikirim di grup WhatsApp atau kalau misalkan ada kendala dalam pengaksesan form tersebut bisa kirim manual via WhatsApp dengan format yang sudah juga diberikan di grup WhatsApp langsung ke saya. Nanti saya coba bantu untuk input karena untuk batas pemilihan tahap pertama ini
insya Allah tanggal 23 September, yang mana itu kurang dari seminggu ya insya Allah. Nah, setelah itu nanti hasilnya akan segera diumumkan, walaupun memang nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi untuk calon-calon yang muncul itu, kira-kira masing-masing calon tadi benar-benar bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Cuman kalau setelah mendengar ceramah Pak Ustadz tadi, harusnya sih sudah siap semua untuk maju lagi. Insya Allah pada semangat tuh. Iya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, itu saya dan Mas Ilham itu berencana untuk melanjutkan lagi yang kemarin program kita pas Ramadan ya. Itu kelas hadis yang online. Jadi insya Allah itu akan diadakan untuk anak-anak anak-anak yang remaja SMP ke atas, high school ke atas, atau kalau misalkan ada anak-anak elementary yang juga mau ikut, itu juga nggak apa-apa. Formatnya nanti kurang lebih sama, dikirim per minggu, itu akan ada satu hadis, bahasan singkatnya, terus maksud dari hadis tersebut itu apa, nanti akan di follow up dengan short quiz ya, ada quiz singkat, di mana nanti kita akan gunakan hasil quiz itu untuk evaluasi. Nah, insya Allah nanti kita akan adakan itu setiap minggu sekali sampai bulan November sebelum pengajian akbar. Jadi kemungkinan akan ada 8 sampai 9 pertemuan. Nanti di antara 9 minggu tersebut, itu akan ada 2 kali pertemuan tatap muka, kalau memungkinkan. Itu nanti kita akan, misalkan ada yang belum jelas dari materi-materi yang sebelumnya, kita bahas di situ. Nanti anak-anak boleh nanya, atau misalkan ada orang tua juga mau ikut, juga nggak apa-apa. Itu aja. Oh ya, kalau misalkan ada orang tua yang berminat, boleh mendaftarkan anak-anaknya ke saya atau ke Mas Ilham. Itu aja pengumumannya, Mas Setia. Ya, baik. Jazakallah khair, Wendy. Baiklah, insya Allah kita mungkin cukupkan pertemuan kita kali ini. Saya mohon pada Pak Rusli untuk menutup majelis kita dengan doa. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebelum saya tutup, saya minta pertama niat dalam melakukan sesuatu kebaikan, niat adalah itu untuk menjadikan amalan saleh. Mudah-mudahan Allah ridha. Nah, itu niatnya gitu. Di niat itulah kita terbangun sebuah sistem baru bahwa kita demen, kalau bahasa Jakarta, dengan amalan saleh itu. Merasa kita bangga, bahagia, tenang kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu sekecil apapun yang dalam bentuk amalan saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan pemilihan ini bukan saya katakan tepat ya saja, tepat terpilih orang, bukan. Mudah-mudahan ini lahan amalan saleh. Kalau terpilih orang baik, Allah akan menjaga selalu kebaikannya. Kalau terpilih orang yang belum begitu baik, mudah-mudahan ini ladang amal menjadi orang baik. Kemudian, maaf, begitu terpilih bisa berbuat banyak, itu maaf akan diampuni dosa kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia bisa mengutur muka kepada masyarakat sekitarnya bahwa anak mama, anak papa bukan anak sembarangan, mak. Anak mama, anak papa bukan sembarangan, papa. Ini anak mama, anak papa, anak berjihad fisabilillah, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan pengajian, dan membuat persatuan hubungan silaturahim. Engkau melahirkan aku tidak sia-sia, ma dan papa. Bukankah itu kebanggaan kedua orang tuamu? Mudah-mudahan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah,
waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma ya Allah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma akrimna ya Allah wa la tuhinna wa afina wa'fu anna. Ya Allah, taqabbal du'ana innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna ya Allah sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a halalan tayyiba. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, nas'aluka ya Allah at-taufiq was-sadat fi intikhabat. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang. Kami kajian pada pagi ini yang diikuti oleh jamaah pengajian Colorado Amerika dan oleh teman-teman yang lain dari negara-negara yang lain, dari wilayah-wilayah yang lain, state-state yang lain, bahkan ada yang dari Indonesia, ya Allah. Berikan kami semuanya sehat walafiat, ya Allah. Sehat keluarga kami dan anak-anak kami, sehat orang tua kami kalau masih hidup, dan ampunilah dosa mereka kalau sudah tidak lagi bersama kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, jadikan, ya Allah, pemilihan ketua pengajian yang sedang dilaksanakan di Colorado, ya Allah. Ya Allah, jatuhkan kepada orang-orang yang ingin menunjukkan, ingin memperbaiki hidupnya, ingin membuat kedua orang tuanya bahagia karena dia sudah menjadi anak yang saleh. Ya Allah, jatuhkan pilihan itu kepada orang-orang yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Jauhkan kami semuanya, ya Allah, dari COVID-19, ya Allah, dan dari virus-virus yang lain, dari penyakit-penyakit yang lain, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Jazakallah khair. Jazak. Terima kasih semuanya. Tolong ya Mas, semuanya yang hadir, terima kasih. Demi Allah saya katakan, seakan-akan maaf duri dalam kuku saya yang selama ini sudah panas badan, seakan-akan copot, sudah begitu indahnya pertemuan ini. Bahagia. Masyaallah. Apalagi dengan munculnya orang tua kita. Maaf, orang tua juga lebih pahit. Kalau tidak ilmu masih mungkin dirinya anak muda. Ya, orangnya sudah sangat senior sekali Pak Ustaz. Wah, rusak pasaran udah ini. Oke, sekarang selesai pengajian, kita ngomong bebas sekarang. Buka semuanya. Sudah dibuka semuanya. Yang dari Indonesia juga buka. Pak Haji Mansur, buka saja moodnya supaya kita ngomong. Bagaimana ini? Kapan kita taruh? Pak Ustadz Mansur katanya Masya Allah ilmunya ya.